Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait filsafat sejarah dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Pada kesempatan kali ini beberapa hal yang saya akan bahas itu mengenai lebih ke filsafat sejarah yang dikeluarkan oleh Ibnu Khaldun. Langsung saja, Ibnu Khaldun merupakan tokoh yang banyak memberikan kontribusi dalam wacana pengembangan peradaban dunia, khususnya umat Islam. Konsep dan teori yang tertuang dalam magnum opusnya Al-Muqaddimah telah memberikan inspirasi para intelektual barat maupun Islam dalam membangun peradaban. Sejarawan Inggris Isaiah Toynbee menyebut Muqaddimah sebagai karya monumental yang sangat berharga. Bahkan Misbah al-Amili menjadikan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai variabel dalam melakukan studi komparatif antara pemikiran Arab dengan pemikiran Yunani. Di samping itu, banyak sosiologi, filosof, sejarawan, dan ahli politik yang memuji kehebatan dari keluasan wawasannya. Genealogi pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya teori sejarah, telah merambah ke seluruh struktur masyarakat. Semua kalangan baik rakyat, pemerintah maupun terpelajar mempunyai semangat yang tinggi untuk mempelajari pemikiran sejarahnya. Hal ini karena sejarah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari secara khusus oleh bangsa-bangsa dari berbagai generasi. Sejarah mengeksplorasi keterangan tentang peristiwa-peristiwa politik, negara, dan peristiwa-peristiwa masa lampau. Ia tampil dengan berbagai bentuk pengungkapan dan perumpamaan. Peristiwa itu mengajak kita dengan memahami keadaan makhluk, bagaimana situasi dan kondisi manusia dalam membentuk peradaban, bagaimana pemerintah memperluas wilayah kekuasaan, dan bagaimana kemakmuran bumi sehingga terdorong mengadakan perjalanan jauh hingga ditelan waktu dan menyusuri bumi. Perjalanan intelektual Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili. Beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau tanggal 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406. Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudian bermigrasi ke Sevilla, Spanyol. Pada abad ke-8, setelah semenanjung itu dikuasai oleh Arab Muslim, keluarga ini pro-Umayyah dan selama bertahun-tahun menduduki posisi tinggi dalam politik dan di Spanyol. Sampai akhirnya hijrah ke Maroko. Setelah dari Maroko, mereka menetap di Tunisia dan negara ini mereka dihormati pihak istana dan diberi tanah milik dinasti Habsyiah. Sejak kecil, Ibnu Khaldun terlibat dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya. Di samping mengamati dari kedekatan intelektual di kota kelahirannya, di samping mengamati dari dekat kehidupan politik, kakeknya pernah menjabat Menteri Keuangan di Tunis. Sementara ayahnya sendiri adalah seorang administrator dan perwira militer. Ibnu Khaldun di masa kecilnya ternyata lebih tertarik pada dunia ilmu pengetahuan. Di usianya yang relatif muda, ia telah menguasai ilmu sejarah, sosiologi, dan beberapa ilmu klasik termasuk ulum akliyah, ilmu filsafat, tasawuf, dan metafisika. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu pada sejumlah guru yang terpenting adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hasyairi, Abu Abbas Ahmad bin Qushar, dan guru lainnya. Ia mempunyai kecerdasan yang cemerlang sehingga banyak yang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang ensiklopedis kamus berjalan. Setelah menginjak dewasa, Ibnu Khaldun aktif dalam kegiatan politik yang mengantarkannya menduduki posisi strategis. Khaldun muda oleh Sultan Abu Inan dari Fez, Maroko, mendapatkan kepercayaan untuk menjadi sekretaris. Padahal waktu itu usianya masih 20 tahun. Dia menetap di Maroko antara tahun 1354 sampai 1362 dan akhirnya meninggalkan Afrika Utara menuju Granada, Spanyol pada tanggal 26 Desember 1362. Keputusan ini diambil karena situasi politik Maroko
hangat dan sebelumnya dia sempat dipenjara selama 21 bulan karena dituduh berkomplot dengan Pangeran Muhammad menggulingkan Abu Hanan. Di Granada, Spanyol, Khaldun disambut hangat oleh penguasa di sana. Bahkan di tahun berikutnya, Sultan menunjukkan sebagai duta Raja Castilla, Pedro, untuk mengadakan perdamaian antar keduanya. Tugas ini diselesaikan dengan baik dan ia menjadi seorang tokoh politik peringkat pertama. Keberhasilannya ini ternyata membuat Ibnu Khaldun yang merusak hubungannya dengan Sultan. Sehingga, sebagaimana diuraikan dalam At-Tarikh, Ibnu Khaldun pergi ke Bizayah. Kedatangan di sana mendapatkan sambutan baik dari sang sultan dan dia diberi jabatan Hizabah, tingkat Perdana Menteri. Kemudian, ia pindah lagi menuju Biskarah karena kedekatannya dengan penguasa di sana, Ahmad ibnu Yusuf ibnu Majni. Di akhir kehidupannya, ia tidak lagi tertarik dengan glamor kehidupan dunia. Bahkan banyak sekali jabatan politik yang ia tolak karena ia ingin konsentrasi dalam kontribusi intelektual. Pengalamannya yang begitu banyak menjadi bahan penting baginya untuk menyusun teori dan pokok pemikiran dalam Muqaddimah dan beberapa buku lainnya yang menjadi referensi sejarah peradaban umat manusia. Ibnu Khaldun dan filsafat sejarah. Filsafat sejarah dalam pengertian yang paling sederhana adalah tinjauan terhadap peristiwa-peristiwa historis secara filosofis untuk mengetahui faktor-faktor esensial yang mengendalikan perjalanan peristiwa-peristiwa historis itu, untuk kemudian mengkritikan hukum-hukum yang tetap, mengikhtisarkan hukum-hukum yang tetap yang mengarahkan perkembangan berbagai bangsa dan negara dalam berbagai masa dan generasi. Dalam hakikat sejarah, terkandung pengertian observasi dan usaha mencari kebenaran, tahqiq, keterangan dan yang mendalam tentang sebab dan asal sesuatu, pengetahuan tentang substansi, esensi, dan sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa. Para sejarawan Muslim terkemuka telah membicarakan teori dan peristiwa sejarah secara luas dan mendalam. Di antara mereka adalah Ibnu al-Ishaq, mengarang kitab Surah, Muhammad At-Tabari yang mengarang kitab Tarikh Umam wa al-Muluk, dan Ibnu Khaldun yang mengarang kitab Muqaddimah. Dalam eksplorasi sejarah, Ibnu Khaldun mempunyai keistimewaan dibandingkan ahli sejarah lainnya. Dia mampu menegakkan kembali otoritas kebenaran sejarah melalui pembacaan yang kritis terhadap peristiwa masa lalu. Dalam Muqaddimah, ia membagi pembahasan tentang sejarah dan peradaban umat manusia ke dalam 4 bagian yang terdiri dari 1 pengantar dan 3 pokok pembahasan. Pertama, pengantar yang menguraikan tentang manfaat besar historiografi, ilmu sejarah, pengertian tentang segala metode historiografi dan sejarah sepintas penyebutan kesalahan para sejarah. Kedua, pembahasan pertama yang menguraikan tentang peradaban Umron dan ciri-cirinya yang hakiki. Ciri tersebut mencakup kekuasaan pemerintahan, mata pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian, dan ilmu pengetahuan dengan segala bentuknya. Ketiga, pembahasan kedua yang menguraikan sejarah generasi dan negara sejak terciptanya alam sehingga kini. Hingga kini, dalam pokok pembahasan ini juga mengandung ulasan sekilas tentang bangsa-bangsa terkenal dan negara-negara yang sejaman dengan mereka seperti bangsa Nabti, Syriani, Persia, Israel, Kipti, Yunani, Romawi, Turki, dan Eropa. Keempat, pembahasan ketiga menguraikan sejarah bangsa Barbar dan Janatan yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi. Banyak pemikiran sejarah yang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun merupakan penggagas filsafat sejarah. Hal ini bisa dibuktikan dari berbagai karya Ibnu Khaldun yang tersebar di belahan dunia dan gagasannya yang cemerlang mengenai sejarah. Menurutnya, masyarakat adalah makhluk historis dan yang hidup dan berkembang sesuai dengan hukum-hukum khusus yang berkenaan dengannya. Hukum-hukum tersebut dapat diamati dan diatasi lewat pengkajian terhadap sejumlah fenomena sosial. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa Al-Sahabiyah merupakan asas berdirinya suatu negara dan faktor ekonomis adalah faktor terpenting yang menyebabkan terjadinya perkembangan masyarakat. Demikian pemaparan singkat tentang Ibnu Khaldun. Pemikirannya yang telah mengkristal dalam Muqaddimah banyak memengaruhi format peradaban masyarakat. Kebesarannya selama berabad-abad ternyata banyak mengundang komentar dari berbagai kalangan. Tidak sedikit yang memuji dan mengagumi karyanya, baik dalam otoritas maupun pemikiran Islam sendiri. Kita juga tidak menafikan peran besar yang dimainkan oleh Ibnu Khaldun dalam membesarkan pamor pemikiran Islam. Dalam hal ini, Mahmud Ismail juga mengakui kepiawaian Ibnu Khaldun dalam menggulirkan ide-ide barunya berupa teori sejarah dan peradaban umat Islam. Ia juga termasuk orang yang memberikan kontribusi dalam
mempropagandakan teori ini di dunia Arab kontemporer. Bahkan Muhammad Ismail pernah mengatakan dalam bukunya Fiqrah at-Tarikh Bainal Islam wal Marxiyah bahwasanya Ibnu Khaldun telah mendahului Montesquieu dalam teorinya tentang pengaruh milieu terhadap moral, Hegel dalam teori dialektikanya, Karl Marx dalam teori tentang urgensitas, sosial kelas, dan surplus nilai. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.